Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, buat para pemirsa yang ada di manapun, dan semoga tetap bisa di rumah aja. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai buku koleksi terbaru saya yang saya beli untuk kedua kalinya di mizanstore.com. Buku apa itu? Ini ya, buku terbaru karya, bukan karya sih, buku terbaru tulisan MH Ainun Najib berjudul Lockdown 309 tahun. MH Ainun Najib, terbitan dari penerbit Bentang Bentang Pustaka. Oke, saya akan sedikit bercerita mengenai latar belakang buku ini. Buku ini agaknya disesuaikan oleh MH mengenai kondisi yang sekarang ini terjadi di seluruh dunia mengenai pandemi virus COVID-19 atau Corona. Virus yang cukup membuat kita merombak perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Pada buku ini semua bab membahas mengenai pandemi, tapi tidak tentang pandemi itu, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai manusia khalifah di muka bumi ini yang diberikan kewenangan untuk mengatur muka bumi ini untuk bisa menghadapi virus ini. Oke, saya tidak mau menceritakan lebih dalam mengenai isi buku ini. Saya harap teman-teman nanti bisa membeli buku ini di toko-toko buku terdekat dimanapun itu. Saya hanya ingin sedikit membahas buku ini ketika pertama kali keluar ya di webnya Bentang, di webnya Mizan. Saya iseng-iseng cek Mizan Store, ada pre-ordernya. Di situ dituliskan juga mengenai buku ini kalau berhadiah tanda tangan langsung dari MH. Wow, tanda tangan langsung dari MH Ainun Najib. Ya, oh iya, sekarang 21 Mei 2020. 21 tahun lalu tepatnya, reformasi yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto. Sedikit cerita juga untuk menghargai MH. Beliau menceritakan bahwa sejatinya, mungkin bisa dipercaya boleh tidak, tokoh yang bisa dikatakan sebagai kunci dari turunnya Pak Harto adalah MH. Di beberapa kesempatan MH bilang kalau dia bersama beberapa teman-teman seperti Cak Nur, Gus Dur, dan lain-lain bertemu kepada Pak Harto menyerahkan proposal mengenai reformasi, dan dengan bujukan dari Cak Nun dan kawan-kawan akhirnya Pak Harto legowo untuk meninggalkan jabatannya. Dan setelah itu Cak Nun dan teman-teman lain juga berkomitmen untuk menghindari media, terutama media yang sekarang sangat populis. TV, cetak, bisa dilihat sepak terjang beliau di TV. Kalau sampai ada wawancara beliau di TV itu mungkin karena sudah sangat wajib untuk beliau jawab. Tapi secara umum beliau benar-benar mundur dari TV, dari media cetak dan lain-lain. Beliau bersama teman-teman Kiai Kanjeng dan jamaah Ma'iyah berkeliling ke seluruh Indonesia untuk bersama-sama sinau bareng dalam simbol-simbol Ma'iyah. Maaf tadi ralat, bukan 22 tahun tapi 20. Ya 22 tahun, maaf. Tadi bukan 21 maksud saya. Yang benar 22. Oke, sedikit saya ulas lockdown 309 tahun.
Untuk covernya lumrah ya, ada fotonya beliau yang dibuat karikatur dengan mata terpejam, kumis putih yang menandakan bahwa memang sekarang MH sendiri atau Cak Non sudah cukup berumur 60 tahun lebih, dan kawan-kawan jamaah Maiyah pun sekarang lebih akrab dengan memanggil Mbah Nun, tidak lagi Cak seperti dahulu. Dan ada sih yang unik di beberapa tempat ketika saya waktu itu juga maiyahan di sana, beberapa warga memanggilnya bukan Mbah, bukan Cak, tapi Bapak Cak Nun. Nah, mungkin ya keluguan masyarakat daerah tersebut. Oke, kembali ke buku ini. Dengan nuansa putih dan merah, mungkin menggambarkan kondisi Indonesia ya. Dicetak timbul, MH Ainun Najibnya ditulis besar. Di sini kalau saya sedikit menyimpulkan adalah posisi Mbah Nun seperti ketika maiyahan dimanapun beliau duduk dengan mata terpejam ini, mungkin kalau saya berimajinasi beliau mengisyaratkan untuk kita sedikit bisa istirahat, bisa merenung, atau mungkin menajamkan pikiran kita untuk melihat cakrawala. Oke, karena ini buku pre-order dari publisher sendiri menawarkan untuk ada tanda tangan dari Mbah Nun. Coba kita lihat. Ya, pada cover halaman dalam, setelah ada kata-kata ini, ya kan? Terima kasih sudah membeli buku cetak atau digital edisi resmi. Anda telah turut mendukung penulis dan penerbit agar terus berusaha membuat buku-buku terbaik bagi semua kalangan pembaca. Mari kita dukung hak cipta penulis dengan tidak menggandakan, memindai atau mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin. Hak cipta bisa menjadi pendorong kreativitas penulis, penyebarluasan gagasan, dan pengetahuan nilai-nilai keberagaman. Jadi untuk teman-teman yang masih suka beli buku bajakan mungkin agak dikurangi ya, kasihan teman-teman. Oke, di sini ada tanda tangan dari Mbah Nun, tapi agak saya sayangkan untuk tanda tangan di sini. Mungkin di kamera tidak kelihatan ya. Tanda tangannya seperti ini. Tapi kalau ini saya perhatikan seksama, benar ini tanda tangan Mbah Nun, meskipun saya belum tahu tanda tangan Mbah Nun seperti apa. Tapi kalau saya lihat ini bukan tanda tangan asli, tapi tanda tangan yang dipindai lalu dicetak dalam cetakan ini. Agak kecewa ketika saya membeli buku pre-order dengan kondisi seperti ini, sebab beberapa kali saya membeli buku pre-order dengan tanda tangan asli. Ya, saya juga mendapatkan tanda tangan asli, bukan tanda tangan cetakan. Dan semoga buku-buku setelah edisi pertama atau edisi pre-order ini tidak ada cetakan tanda tangannya, agar kami pembeli buku pre-order juga merasa senang gitu loh, ketika wah, saya sudah beli pre-order buku dengan harapan saya mendapatkan tanda tangan dari penulis aslinya agar masterpiece ini menjadi sangat luar biasa. Oke, ini ukurannya mungkin lebih kurang berapa ya? Mungkin ya sekitar pada buku umumnya A5. Buku ini setebal 248 halaman. Ini cukup ringan kalau untuk dibaca, tapi cukup berat untuk dipahami sih menurut saya. Ini Mbah Nun selesai menulis pada 11 April 2020. Ya, satu bulan yang lalu. Memuat sekitar berapa ini? Ada mungkin 20-an 20-an sub bab, 20-an
Dan semua bab kita lihat di judulnya banyak yang menjelaskan mengenai corona. Ini ya, beberapa bab akan saya bacakan. Seperti untuk awal, refleksi corona dari Mbah Nun sendiri. Selanjutnya ada antara tawakal dan takabur, corona versus Qur'ana, sholat malam dan rasa bersalah. Ya mungkin melalui buku ini lockdown 309 tahun. Dari kata awal lockdown yang beberapa waktu terakhir menjadi kata baru di lidah kita dan telinga kita, ya seolah-olah kita anggap sebagai solusi paling ampuh untuk menangani virus ini. Tapi juga cukup miris ketika sudah dicoba untuk ditahan-tahan jangan kemana-mana, tapi tetap saja ya masih banyak hal yang terjadi dan dilanggar. Untuk tim medis semoga kalian tetap bisa bertahan. Ya mungkin ini ya kegelisahan Mbah Nun mengenai lockdown yang mungkin sedikit terjadi di Indonesia, mengenai kegelisahan masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya dan lain sebagainya. Ditambah lagi 309 tahun, kalau saya kemarin mendengarkan video booknya Mbah Nun, ini sebenarnya lockdown 309 tahun ini adalah subjudul dari esai Mbah Nun dengan judul yang sama, bisa dilihat di caknun.com atau di YouTube-nya bisa didengarkan. 309 tahun mungkin merefleksi dari kisah Ashabul Kahfi yang lari dari kejaran tentara Roma, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dalam gua yang berusia diselamatkan dalam gua dalam waktu 309 tahun. Wow, mungkin untuk sekarang bisa dipelajari untuk hibernasi. Oke, kembali lagi ke buku ini. Di belakangnya ada sedikit sinopsis mengenai buku ini dan ada harganya juga untuk buku nanti setelah di toko. Harganya 79.000. Waktu kemarin saya beli sekitar 64.000. Belum termasuk ongkos kirim ya. Jadi pre-ordernya lebih murah, sekitar 15.000 daripada pasca ordernya. Ya dengan harapan kemarin bisa dapatkan tanda tangan Mbah Nun, ternyata yang saya dapatkan tanda tangan cetakan. Ya tidak apa-apa lah, sudah terlanjur saya beli. Kembali ke prinsipnya Om Heri SW, lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Mungkin untuk selebihnya seperti karya Mbah Nun pada umumnya ya, memuat bagaimana kita untuk lebih bisa mengejawantah pemikiran-pemikiran kita sendiri agar bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Dan selain tulisan-tulisan, di beberapa halaman juga digambarkan beberapa sketsa. Seperti contoh di halaman awal ini ada sketsa gurun pasir dan seorang musafir yang mungkin tanpa kabilah, dan di atasnya ada virus yang sangat besar, virus corona. Dan mungkin di halaman-halaman lain juga ada juga sketsa langgar ya mungkin ini, atau gubuk yang digambarkan malam hari dengan rembulan yang sabit, sawah-sawah yang baru saja ditanami. Ini ada lagi orang yang sedang, mungkin kalau dilihat mungkin seorang pemimpin ya, sedang memikirkan bagaimana rakyatnya melalui peta-peta ini. Sayangnya untuk ilustrasi di sini tidak ada keterangan. Saya hanya mendapatkan ilustrasi isi dari Labu Siam. Mungkin untuk teman-teman yang tahu siapa itu Labu Siam bisa komentar di bawah.
Saya tidak akan banyak cerita mengenai isi buku ini, saya hanya mengomentari wujudnya saja, sedikit mengulas buku dari Bentang Pustaka, dan saya beli di Mission Store. Untuk teman-teman yang ingin di rumah aja dan menambah koleksi buku, bisa langsung ke missionstore.com. Di sana bukunya asli, pengirimannya juga lumayan, kecuali pre-order. Kalau pre-order ya kita harus nunggu, cukup cepat dan sangat memuaskan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga kita semua sehat selalu. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tidak hanya suci secara lahir, dan kita juga disucikan secara fisik, agar semakin sehat dan semakin kuat menghadapi semua keadaan. Selamat malam dan sampai jumpa.